Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisco Saverus Haripamukas Laia. Saya merupakan lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan jurusan manajemen serta konsentrasi sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai diversity, equity, dan inclusion yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan pada posisi Human Capital Trainee Batch 10 di PT Astra International Tbk. Secara umum ada 4 tema, namun saya memilih salah satunya. Saya memilih tema diversity, equity, dan inclusion. Tentunya, sebagaimana kita tahu bahwa isu ini sangat hangat dari waktu ke waktu, sangat relevan, dikarenakan keanekaragaman atau diversity, kemudian kesetaraan atau equity dan inclusion atau keterbukaan itu pasti terjadi di organisasi manapun. Data yang saya gunakan sebagai data pendukung yaitu saya ambil dari mpsi@atmajaya.ac.id. Di situ dijelaskan bahwa diversity, equity, dan inclusion itu sangat erat kaitannya dengan organisasi. Dijelaskan bahwa isu ini sangat tren secara global atau tidak hanya terjadi di suatu negara saja, namun di negara manapun, di tempat manapun, di organisasi manapun itu pasti terjadi. Nah, data ini juga diperkuat ini pada Yale University. Di situ disebutkan bahwa 2-3 tahun belakangan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya mengenai diversity, equity, dan inclusion ini. Selain itu disebutkan bahwa kasus-kasus atau contoh-contoh kasus yang terjadi dalam konteks ini biasanya berkaitan dengan gender, ras, agama, kemudian juga fisik. Fisik di sini secara khusus dimaksud dengan individu yang memiliki kebutuhan khusus. Di situ dijelaskan bahwa sebagai gap antara ideal dan aktual atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah, di situ dijelaskan bahwa terdapat penyebabnya, yaitu unconscious bias serta strategi penerapannya. Nah, unconscious bias ini atau bias inklusi ini itu merupakan tindakan pemikiran dan penilaian seseorang terhadap suatu kelompok atau individu tertentu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lainnya, bukan berdasarkan kemampuan dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Artinya bahwa seseorang tersebut hanya dinilai berdasarkan atribut yang melekat pada dirinya, namun tidak dinilai secara objektif berdasarkan kemampuan dan kinerjanya. Bias adalah pemikiran pribadi yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan pemikiran atau prasangka. Kemudian juga diversity sebagaimana dipahami merupakan sikap keberagaman yang sebagaimana mestinya hal tersebut harus dihormati dan harus diterima, karena hal tersebut tidak bisa kita hindari. Equity atau kesetaraan itu pada akhirnya akan mampu membuat individu itu merasa diterima karena adanya kesetaraan satu sama lain. Inclusion itu merupakan suatu identifikasi diri seseorang sehingga organisasi mampu mencapai keberhasilan karena keterbukaannya tadi itu. Nah, pada kesempatan itu juga dijelaskan oleh Desi Ratnasari, MPSI, psikologi itu sangat berpengaruh dengan hal ini. Tentunya masalah ini itu erat kaitannya dengan manusia. Nah, dia menjelaskan bahwa pengalaman yang pernah ia alami yaitu terdapat ketidakpercayaan kepada perempuan ketika menduduki suatu posisi atau jabatan. Kemudian disampaikan bahwa hal tersebut, diversity,
equity dan inclusion tersebut harus bisa diselesaikan dengan cara adanya komitmen dari organisasi untuk menyelesaikan hal tersebut. Tentunya diperlukan tindakan konkret di situ. Bisa dari sistem perusahaan dan juga dari individunya sendiri yang mau menjadi dirinya sendiri di dalam perusahaan untuk bisa mengimplementasikan ketiga hal tersebut. Kemudian masuk dalam analisisnya, saya mengambil analisis SWOT. Sebagai awalan, kita tahu bahwa ketiga hal tadi itu, diversity atau keanekaragaman, equity, kesetaraan, dan inclusion atau keterbukaan itu sangat erat kaitannya, baik di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia usaha. Dalam kamus suatu ilmuwan bernama Aurelio, di situ dijelaskan bahwa ketiga hal tadi itu erat kaitannya dengan yang pertama, itu beragam, dan yang kedua mengenai kualitasnya. Jadi sebelum atau selain beragam, tentunya juga keragaman yang ada tadi itu sebagaimana mestinya itu berkualitas juga dalam organisasi. Ketiga hal tadi itu sangat esensial, bahkan saudara kembar yang memiliki DNA yang sama itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari karakternya atau pribadinya ketika ia tumbuh dewasa. Kemudian juga ketika kita hidup sebagai masyarakat, pastinya kita memiliki perbedaan yang beda juga terhadap masyarakat lain atau kelompok lain. Hal ini tuh yang menjadikan diri kita itu unik dari yang lain. Kembali ke dunia pekerjaan, yang pertama yang ingin saya bahas itu yaitu kekuatan atau strengths dalam analisis S. Pertama itu keragaman, kesetaraan, dan keterbukaan tadi itu merupakan suatu yang unik dan hal itu istimewa. Kemudian keragaman, perbedaan atau kesetaraan dan keterbukaan tadi itu membawa kita itu menjadi pribadi yang open-minded terhadap orang lain, karena cakrawala kita itu semakin terbuka dengan berbagai macam perbedaan yang ada dan menjadi diri kita itu menjadi pribadi yang bisa menerima perbedaan. Ketiga hal tadi itu merupakan suatu peluang yang bisa digunakan dalam organisasi, baik untuk jenjang karir atau dalam pekerjaannya. Kemudian dalam strengths yang keempat, itu merupakan suatu kelebihan untuk membuka diri terhadap orang lain. Di satu sisi kita menerima diri kita yang berbeda, namun di satu sisi kita bisa menerima orang lain yang berbeda pula dengan diri kita. Kemudian yang kelima, hal ini akan menciptakan suatu keberlanjutan yang sehat, karena kita telah menerima diri kita yang berbeda, menerima orang lain yang berbeda juga. Jadi untuk bekerja, kita pasti penuh rasa toleransi satu sama lain. Kemudian yang keenam, keragaman, kesetaraan, dan keterbukaan tadi itu menciptakan kita memiliki problem solving atau pemecahan masalah yang variatif. Dikarenakan adanya perbedaan tadi, tentunya berpotensi memunculkan banyaknya ide-ide dari berbagai macam orang dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian masuk dalam analisis yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, terkadang memang kita memiliki ketakutan untuk terbuka atau berbeda dan setara terhadap orang lain. Itu dikarenakan bisa berdasarkan individunya sendiri yang memang cenderung tertutup, dan juga akses yang mungkin kurang bisa diberikan atau yang didapatkan oleh individu tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di dunia. Pastinya alam semesta di dunia ini tidak bisa kita lawan. Contohnya misal dengan adanya suatu pandemi, itu kan tentunya menjadi kelemahan kita dalam berkarir, karena di situ terdapat keterbatasan atau peluang ketika kita ingin optimal dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, tak jarang juga bahwa keragaman, kesetaraan, dan inklusi tersebut juga bisa saja membuat suatu individu itu merasa jenuh
atau bosan. Hal itu dikarenakan karena ia sudah cukup untuk mengenal suatu organisasi, dia ingin mencoba suatu hal lagi di suatu organisasi yang lain. Kemudian yang keempat, ketiga hal tersebut memang suatu hal yang kuat dan tidak bisa kita bendung atau kita kontrol, karena hal itu bersifat alami. Mengapa dia menjadi kelemahan? Karena kita mungkin secara tidak siap mengalaminya atau kita terlibat di dalamnya, dan kita juga belum siap dengan diri kita yang siap menerima perbedaan tadi itu. Kemudian masuk ke analisis yang ketiga, yaitu opportunities atau peluang. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, ketiga hal tadi itu merupakan suatu hal yang alami karena melekat pada diri masing-masing manusia. Kemudian yang kedua, hal ini berkaitan dengan teori Darwin, yaitu teori mengenai bertahan hidup. Ketiga prinsip tadi itu menjadikan seseorang memiliki prinsip untuk bisa bertahan hidup dan berkembang dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman, kesetaraan, dan keterbukaan tadi itu memungkinkan kita bisa bertemu dengan pribadi yang kita sesuai dalam suatu kelompok yang berbeda-beda. Kemudian masuk pada traits atau ancaman. Pertama, terdapatnya ketakutan akan memaksakan suatu kehendak terhadap yang lain, karena keragaman, kesetaraan, dan keterbukaan tadi itu terdapat pada setiap individu. Yang pertama, takut memaksakan perilaku yang mungkin saja bisa bertentangan satu sama lain. Kemudian yang kedua, keragaman, kesetaraan, dan keterbukaan tadi itu memunculkan banyak alternatif pilihan jawaban. Di samping banyaknya alternatif pemecahan masalah, tentunya semakin sulit pemecahan tersebut diselesaikan karena banyaknya opsi atau pilihan penyelesaiannya. Dan yang ketiga hal tersebut tentunya perlu pengelolaan, dikarenakan jika tidak dikelola tentunya pasti akan bisa merusak harmonitas atau hubungan baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian masuk terhadap alternatif solusi masalah yang baru dan unik untuk menyelesaikan akar permasalahan. Menurut saya, dari sisi individu memang diperlukan adanya keterbukaan untuk mengenalkan dirinya siapa dan tidak ditutupi oleh kepalsuan atau kebohongan. Dalam artian, individu tersebut bisa jujur terhadap dirinya sendiri sebelum bisa jujur terhadap orang lain atau organisasinya. Dan di satu sisi juga perusahaan perlu membuka diri terhadap keragaman para karyawannya atau sumber daya yang terdapat di perusahaannya. Tentunya perusahaan perlu menilai seseorang bukan dari atribut yang melekat pada dirinya secara subjektif, namun secara objektif. Kemudian perusahaan perlu menilai seseorang secara objektif dan bukan objektif. Perusahaan tidak bisa menilai seseorang atas atribut yang melekat pada diri seseorang karena ia berbeda. Namun perusahaan menilainya dari kemampuan serta kinerja seseorang tersebut. Hal ini dibutuhkan karena dari hal tersebut terdapat rasa respect satu sama lain, saling menghargai satu sama lain antara perusahaan dengan para sumber daya yang ada di perusahaan. Di sisi lain tentunya pada akhirnya perusahaan akan menjadi lebih baik secara kompetensi serta para karyawan juga bisa loyal terhadap perusahaannya. Tentunya hal ini dimulai dari awal ia masuk ke perusahaan, dia direkrut, sampai dia menyelesaikan tugasnya bekerja di perusahaan tadi. Solusinya, salah satu contoh konkret yaitu bisa dengan mengimplikasikan adanya persebaran yang merata dalam suatu perusahaan berdasarkan gender, agama, ras. Tidak harus sama secara kuantitas atau jumlah, namun persebarannya cukup merata. Ada dari berbagai macam latar belakang. Dan dalam praktek kerja, bisa diterapkan dengan melepas pembatas tempat bekerja dalam suatu divisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan, kata, dan kalimat. Sekian dan terima kasih.